Selamat pagi semuanya. Hari ini mau saya ajak ke bank sampah yang seluruh penjualan bank sampah ini disedekahkan. Penasaran kan? Ayo kita ke bank sampah Karya Peduli RW 09 Cember Barat. Ayo sana. Salam. Waduh, rame. Alhamdulillah. Pak RW, sehat Pak RW? Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Pak RW, Ya siap. ini teman-teman mau dengar ceritanya nih Pak RW. Gitu. Di RW 9 ini katanya ada bank sampah yang seluruh pemasukannya untuk disedekahkan. Ya, betul. Nah, ini saya melihat juga, waduh luar biasa ini. Ini lagi ada kegiatan nih Mbak. Ada kegiatan hari Senin ini jadwal pengambilan sedekah sampah di tiap RT dari RT 1 sampai 16. Ya. Tiap RT itu ada koordinatornya. Jadi mereka transit di situ baru kita ambil hari Senin. Kemari dan kebetulan sekarang jadwal penimbangan sampah dikirim ke bank sampah induk Jakarta Utara. Oh ya. Nih Pak Lurah bisa lihat sini nih, banyak pengambilan. Pengambilan itu. Ini masih banyak dari sana kita pindah kemarin baru kita. Hari ini mau pengangkutan ke LH BSI Bank Sampah Induk. Nah itu. Ya. Yang perlu ini nih. Saudara kita pengen dengar ceritanya. Jadi gimana Pak RW? Ini melihat ke sana. Pak RW, jadi benar itu memang semua yang ditimbang di sini disedekahkan untuk apa aja? Banyak sisi bermanfaatnya. Dulu di awalnya sebenarnya bukan dalam konteks sedekah sampah Pak Lurah. Tetap menjadi tabungan nasabah bank sampah. Kalau bicara tabungan artinya dikembalikan kepada nasabah kan? Iya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, nilai kualitas diri daripada mereka itu meningkat. Yang tadi yang masih berharap, masih berpamrih, dia sumbang atau dia tabungkan sampah, berharap dapat uang, sekarang dia nggak berpikir seperti itu lagi. Karena sampah itu menjadi tanggung jawab bagi mereka semua, akhirnya apa? Disedekahkan. Nah, jadi mereka nggak berpamrih lagi, disedekahkan, hasilnya dijual, kemudian hasil dari penjualan itu dibuat kegiatan, misalkan kegiatan sosial, kan banyak di sini kegiatannya. Ada posyandu lansia, memang ada PM, tapi kan nggak cukup di situ Pak. Kegiatan lain perlu anggaran. Kemudian majelis taklim anggaran dari situ. Dan kalau nggak kalah pentingnya, itu 50% lebih dari anggaran itu untuk santunan anak yatim. Dan satu tahun kita 3 kali memberikan santunan anak yatim seperti itu. Dan semua dari sampah semua. Gitu. Kegiatan santunan itu setahun berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Yang dapat yatim. Anak yatim. Khusus anak yatim. Oh, khusus yatim aja. Terus selain itu juga untuk kegiatan-kegiatan operasional yang lain. Iya, kegiatan sosial. Misalkan Posbindu kan nggak ada anggaran juga. Kita alokasikan anggaran itu ya untuk Posbindu. Semua dari nilai sampah yang kita kelola. Betul. Tadinya sampah itu punya nilai ekonomi, punya nilai pahala. Nah seperti itu kalau. Nah terus pengambilannya ke warga sistemnya gimana kalau pengambilan ke warga itu kita sistemnya itu kan jemput bola. Jadi mereka setiap hari itu memilah sampah di rumahnya. Setelah dipilah sampah di rumahnya, setiap 1 minggu sekali, yaitu hari Senin jadwal. Tadinya hari Rabu Pak, karena kegiatan banyak bentrok terus kan. Hari Senin kosong kita kasih hari yang kosong. Ya, jadi setiap dari pelaku dari kader-kader BPS itu bidang pengolahan sampah lingkup RW jalan ke tiap RT itu dari RT 1 sampai 16. Ambil koordinator di situ, ambil semua pakai motor, nggak pakai gerobak. Kita lebih cepat lagi. Gitu. Seminggu sekali. Gitu. Jadi warga udah hafal ya? Pasti hafal. Senin udah siapin semuanya. Udah pasti hafal. Karena mereka itu justru dengan kita rubah polanya yang dulunya nasabah bank sampah, kita ganti sekarang pelaku sedekah sampah. Mereka antusias malahan, berlomba-lomba mencari pahala. Kalau uang dijual misalkan 5 kilo kali 1.000 per 5.000. Tapi kalau disedekahkan menjadi pahala buat anak yatim, buat kegiatan sosial, itu jauh lebih
berharga bagi mereka. Gitu. Alhamdulillah. Ya, memang di tempat lain masih tabungan, mungkin Ya, nanti Lebaran diambil, Ya. gitu kan bisa juga. kita udah nggak gitu lagi. Sekarang nggak berharap lagi Udah pabrik. meningkat ini ya Sudah meningkat. Artinya saya bilang kesadaran. kualitas daripada SDM itu sudah meningkat. Yang tadi masih berharap uang dari sampah itu, sekarang tidak berharap uang gitu kan. Tapi kita sedekahkan lagi untuk orang membutuhkan, anak yatim. Karena kegiatan kan ada sosial. di tempat lain itu Eh, sampah buat bayar PAUD misalnya gitu kan. Sampah buat buat beli baju lebaran gitu. Lalu ini sampah buat masuk surga gitu ya. Amin, insya Allah. Di PAUD kita juga ada Pak, tapi namanya sekolah karakter. Oh. Dan mereka itu kita tidak anjurkan anak sekolah untuk bawa sampah. Tapi orang tuanya yang punya tanggung jawab tentang sampah yang ditimbulkan di rumah tangga itu. Jadi artinya di sana juga sama, bukan untuk bayar PAUD, tapi dia punya kontribusi, punya tanggung jawab untuk meningkatkan KBM kita, kegiatan belajar mengajar di ke sekolah karakter itu. Karena saya melarang sekali anak sekolah untuk bawa sampah. Bawa sampah. Karena anak sekolah itu berangkat dari rumah, sarapan pagi yang cukup, pakai pakaian yang bersih, sisir yang rapi, bawanya bukan tas, bukan sampah, perlu bawanya tas dan buku, gitu. Kan. Seperti itu. Ya yang bagus itu sebenarnya di rumah diajarin orang tuanya. Betul. Jadi, Artinya supaya merubah gaya hidup mereka yang tadinya cuma sampah dibuang seperti itu, tapi ketika mereka coba berusaha memilah sampah di rumah itu, karena sampah ini masih bermanfaat. Nah, itu menjadi gaya hidup di masa dewasa mereka itu. Seperti itu. Pak RW mungkin ada pesan-pesan untuk ini RW-RW di seluruh dunia, barangkali pengelolaan sampahnya gimana? Pak RW ada pengalaman? Ya, alhamdulillah saya sebenarnya hanya mengajak kepada rekan-rekan semua di seluruh penjuru dunia ini, Jadi bank sampah itu bukan cukup untuk menggali potensi ekonomi untuk kepentingan dikembalikan kepada nasabah, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana pengelolaan sampah itu dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat. Jadi yang tadinya mereka itu berharap berpamrih daripada penjualan sampah, tapi mereka tidak lagi, tapi kita sedekahkan. Artinya kalau kita tidak punya harta, tidak punya uang, bukan berarti kita nggak bersedekah, tapi juga bisa bersedekah dengan sampah. Artinya lebih baik kita hidup dari sampah daripada kita hidup menjadi sampah. Mantap, mantap. Ini kalau ada warga nimbang, prosesnya gimana di sini? Prosesnya mereka itu nggak datang kemari mengirim sampah, tapi jemput bola. Mereka mengumpulkan sampah di rumah tangga, setiap hari kumpulkan dipilah. Nah itu tahapan pertama. Artinya mereka sudah berusaha untuk menyelamatkan lingkungan. Di situ ada mereka sudah punya nilai pahala, ya kan? Nah kemudian kita jemput setiap hari Senin kita jemput oleh pelaku-pelaku sedekah sampah di sini. Artinya oleh penggeraknya, ya kan, diambil di sana. Tapi saya dikumpulkan di gudang bank sampah di sini, ya. Kemudian 1 minggu, seminggu lah, sampai 4 minggu lah, seminggu sekali kumpulkan, dapat 4 minggu dijual. Jadi dijual ke bank sampah induk, uangnya untuk kepentingan masyarakat. Dan ini saat ini kita semua dari hasil pengolahan sampah di sini, hari ini kita timbang untuk kita kirim ke bank sampah induk RH Jakarta Utara. Oh, kalau dari warga udah nggak ngitung ya? Udah nggak ngitung. Dia dapat berapa? Udah, karena disedekahkan. Ya kan, dengan ikhlas kita sedekahkan. Nah, di sini nilai jualnya ada, ya kan, kemudian digunakan manfaatnya itu untuk kepentingan masyarakat. Saya katakan tadi untuk anak yatim dan sebagainya, seperti itu. Jadi di sini nggak perlu dibersihin apa segala macam, udah nggak perlu. Gabruk aja. Nah, nanti diangkat ya. Ini baru ditimbang sama bank sampah induk, gitu kan? Betul. Jadi bank sampah induk mari jemput bola dia. Kita jemput bola ke warga masyarakat. Bank sampah induk menjemput bola ke bank sampah unit di tiap-tiap RW, gitu. Transparan ya, nanti diumumkan. Pasti. Karena kita kan punya grup, setiap RT itu ada grupnya kan, yang kita kirim hasil hari ini atau bulan ini penjual misalkan 2.800.000, pengeluarannya ini. Jadi mereka tahu saldonya. Semua pelaku sedekah sampah yang mereka sumbangkan sampahnya, mereka tahu. Disitulah mereka termotivasi. Alhamdulillah saldonya sekian. Jadi mereka makin semangat. Jangan sampai gini, Pak RW, nanti timbul aliran kebatinan. Warga batin nih, wah jangan-jangan duitnya buat beli rumah Pak RW. Iya. Beli mobil, buat beli sawah di kampung. Nah, itu. Yang penting udah bagus nih, udah diumumkan pada warga masyarakat, semuanya tahu. Ya itulah, karena bank sampah itu kan bukan milik pribadi ya. Milik semua masyarakat ikut memiliki.
karena mereka itu semua hampir kita pastikan di RW 9, Pak. Mereka tuh menjadi pelaku sedekah sampah. Ya. Artinya mereka memiliki daripada keberadaan bank sampah karya peduli RW 9. Nah, mereka wajib dan perlu tahu berapa keuangan yang kita kelola, ya kan? Berapa kegiatan-kegiatan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, berapa pengeluarannya itu kita buka secara transparan. Nah, ini tempatnya punya Pak RW sendiri? Bukan. Saya bersyukur, Pak, setiap ada kegiatan-kegiatan itu pasti saya ditemukan oleh orang-orang baik. Oh, alhamdulillah. Jadi setiap kita punya kegiatan niat baik pasti ketemu dengan orang baik. Itulah apa namanya, Allah tuh adil ya. Dulu pada fase pertama ketika kita mendirikan Bank Sampah Karya Peduli tahun 2008, itu juga ada punya orang. Ya. Nah, kemudian itu udah menjadi milik tangan kedua. Pernah juga kita dibangun di sana, tapi sekarang fase yang berikutnya ketemu lagi sama orang-orang baik, jadi diberikan tempat ini untuk kegiatan Bank Sampah. Gitu. Jadi guys, wajar kalau Pak RW ini mendapatkan Kalpataru. Oh, baru tahu kan? Ini Pak Nanang Suandi, RW 9 Sember Barat, mendapatkan Kalpataru. Sampai sekarang dipertahankan terus. Jadi berjuang untuk lingkungan. Tahun berapa itu, Pak? 2014. 2014. Boleh ditiru nih, ya. Jadi orang-orang baik. Jadi Pak RW nggak punya tempat, tetapi ada ketemu orang baik. Saya yakin di tempat lain juga bisa begitu. Oke, tetap semangat. Semangat.